Anakku, hari ini kita melanjutkan pelajaran agama Kristen di kelas 9. Dan sebelum kita memulai pelajarannya, mari kita sama-sama berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan kehadirat Tuhan. Karena sampai pada pagi ini kami dapat merasakan tangan pengasihan Tuhan tetap membimbing menuntun kami, sehingga pagi ini kami dapat merasakan kasih-Mu. Kami sudah dibangunkan dalam keadaan sehat. Sebentar lagi Tuhan, kami akan melanjutkan pelajaran agama Kristen di kelas 9. Kami mohon supaya Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan tetap memberikan kesehatan kepada kami, dan Tuhan memberikan Roh Kudus berkuasa di dalam hati kami sehingga kami dapat mengikuti pelajaran ini. Dan dari pelajaran ini kami mendapat bekal dari Tuhan untuk melanjutkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami panjatkan di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita minggu lalu, nakku, di mana minggu lalu kita sudah belajar tentang gereja dan orang muda. Ayat pendukung 1 Timotius 1 ayat 1, 1 Timotius 1 ayat 2, dan 2 Timotius 1 ayat 5, 2 Timotius 4 ayat 12. Materi yang kita lanjutkan hari ini, minggu lalu kita sudah memasuki materi pertama sampai ketiga atau B sampai dengan D, dan sekarang kita masuk ke materi yang keempat dan kelima atau E dan F, halaman 76 sampai dengan 78 di buku paket kita. Mari kita buka masing-masing buku kita. Materi yang keempat atau E, Paulus dan rekan-rekannya. Rasul Paulus adalah seorang pemuda dan tokoh penting dalam sejarah gereja. Ia adalah pekerja keras dalam menyebarkan Injil atau memberitakan keselamatan kepada manusia yang datang dari Yesus Kristus di Asia Kecil. Dalam menyebarkan Injil, Rasul Paulus tidak sendirian. Dia ditemani oleh orang lain seperti Lukas, Barnabas, Lydia, dan Timotius. Kenapa Rasul Paulus membutuhkan teman? Alasannya adalah karena tugas pemberitaan Injil tidak mungkin ia kerjakan sendiri, sebab banyak tempat yang harus ia kunjungi, dan Rasul Paulus juga banyak melakukan bimbingan kepada jemaat-jemaat yang baru yang tersebar di berbagai wilayah di Timur Tengah seperti Galatia, Korintus, Efesus, Filipi, Kolose, dan lain-lain. Rasul Paulus juga terus-menerus berpikir
untuk merumuskan pemikiran-pemikirannya lewat surat-suratnya untuk membimbing jemaat-jemaat tersebut. Salah seorang teman sekerja Rasul Paulus adalah Timotius yang paling muda, yang disebut Paulus sebagai anak yang sah dalam iman, seperti yang tertulis dalam 1 Timotius 1 ayat 2. Ia menganggap Timotius seperti anaknya sendiri. Baca 1 Timotius 1 ayat 1. Dalam pemberitaan Injil, Timotius sering dicemooh karena dia masih muda. Padahal dia telah banyak belajar dan mendalami iman Kristen sejak kecil dari ibunya yang bernama Eunike dan dari neneknya yang bernama Lois. Baca 2 Timotius 1 ayat 5. Rasul Paulus tahu tantangan yang dialami oleh Timotius, sehingga ia menasihati Timotius agar di usia muda ia harus bersikap dewasa, dengan menjaga tutur kata, memberikan teladan lewat tingkah lakunya, hidup setia, dan menjaga kesucian dirinya. Jadi, tugas pemberitaan Injil adalah menjadi tugas kita sekarang sebagai orang Kristen. Walaupun kita tidak lagi memberitakan Injil keluar daerah seperti Rasul Paulus dan teman sekerjanya, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun dan kapanpun kita harus memberitakan Injil, baik yang tua ataupun yang muda, melalui perkataan, perbuatan, dan tingkah laku yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Umur yang muda tidak membatasi kita untuk memberitakan Injil. Jadi inilah tugas kita. Pada materi kita yang keempat ataupun bahwasanya kita harus tetap memberitakan Injil supaya dari apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan, nama Tuhan akan terpuji. Sekianlah materi kita yang keempat ataupun dan sekarang kita lanjutkan materi kita yang terakhir pada bab yang ke-6 ini, yaitu materi yang F atau materi yang kelima, yaitu benarkah gereja membutuhkan orang muda? Ibu ulangi sekali lagi. Benarkah gereja membutuhkan orang muda? Orang muda adalah masa depan gereja. Mengapa demikian? Karena orang mudalah yang menjadi generasi penerus yang melanjutkan kehidupan gereja. Oleh karena itu, gereja harus dengan sungguh-sungguh mempersiapkan orang muda untuk menjadi generasi penerus di masa depan dengan memperhatikan dan memenuhi kebutuhan orang muda untuk menumbuhkan iman percayanya kepada Tuhan. Sebagai orang muda, kalian juga semua harus mau dan bersedia dipersiapkan oleh gereja kalian masing-masing menjadi generasi penerus gereja
di mana kalian menjadi jemaat. Dengan adanya kerjasama yang baik antara gereja dan orang muda, maka gereja dapat bertahan dan berkembang. Demikianlah pertemuan kita hari ini dalam pelajaran agama Kristen kelas 95. Ibu ucapkan selamat belajar. Walaupun dengan jarak jauh, tetap semangat dan sukses. Tuhan melindungi dan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, waktu yang sudah Tuhan sediakan, sudah kami pergunakan untuk belajar bersama dengan jarak jauh. Bapa, kami bersyukur atas pelajaran kami hari ini sudah bisa berlangsung Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua anak-anak Tuhan, agar dalam kehidupan kami senantiasa dapat menerima pelajaran ini, mengingat kembali bagaimana Rasul Paulus dengan teman-temannya memberitakan Injil. Walaupun banyak tantangan, tapi pemberitaan Injil tetap dilakukan. Juga teman sekerja Rasul Paulus yang paling muda, Timotius Tuhan, yang walaupun masih muda, sanggup memberitakan Injil dengan menghadapi tantangan kepadanya. Sekarang Tuhan, hari ini, tugas pemberitaan Injil ini sampai kepada kami sebagai orang muda. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami semua, supaya anak-anak kami Tuhan mau menjadi pekabar Injil dalam kehidupan mereka sehari-hari, dimanapun mereka berada, supaya dari kehidupan anak-anak kami semua Tuhan, anak-anak muda di gereja masing-masing, nama Tuhan terpuji. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami panjatkan di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin.